Salam, resensi film seru Citra Green TV. Berlatar pada tahun 1982 di Antartika. Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 orang peneliti yang menangkap sinyal aneh dari bawah. Di mana saat mereka berada tepat di atas sinyal tersebut, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat lapisan es pecah dan mengakibatkan mereka masuk ke dalam lubang. Beralih pada seorang wanita bernama Kate yang merupakan ahli paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masa melalui fosil, di mana pada hari itu didatangi oleh sahabatnya bernama Adam yang datang bersama dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Sander. Bebenguknya, ia mengatakan jika 2 hari yang lalu sahabatnya ahli geologi di benua Antartika menemukan sesuatu di bawah lapisan yang es. Jika Chad berkenan, Dr. Sander ingin merekrut Chad sebagai salah satu ahli yang akan meneliti sesuatu tersebut. Awalnya Chad menolak karena masih punya tanggung jawab dengan pekerjaannya. Namun setelah Dr. Sander mengiming-iminginya dengan sebungkus nasi dan saldo Shopee Pay Later dengan limit tak terbatas, Chad pun setuju untuk ikut bersama mereka. Dipimpin oleh Carter, sang pilot helikopter, Chad dan kawan-kawan pun langsung meluncur ke Antartika. Saat itu juga, setibanya di lokasi, Chad langsung diajak naik ke dalam mobil salju menuju lokasi sesuatu tersebut bertempat di celah lubang yang kita lihat di awal adegan. Dan kawan-kawan pun masuk ke dalam sana dan berkenalan dengan pimpinan ekspedisi bernama Edward yang langsung mengajak mereka untuk melihat yang sesuatu tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan inilah sesuatu yang dimaksud, sebuah kapal raksasa. Kapal asing, raksasa yang tak sudah berapa lama terkubur di dalam sana. Namun yang menjadi kejutan adalah tak jauh dari lokasi tersebut, para peneliti juga menemukan seonggok tubuh makhluk asing yang terkubur di dalam es. Tak buang waktu, mereka pun langsung memotong dan membawa bongkahan es berisi makhluk asing tersebut bertempat di kamp yang menjadi markas utama para peneliti. Dan anggota tim lain pun mulai mengukur panjang dan ketebalan es untuk selanjutnya akan dicairkan. Di mana Dr. Sander berkata jika ia ingin mengambil sampel dahulu dengan maksud untuk diteliti duluan. Hal itu sempat mendapat pertentangan yang berasumsi jika akan sangat berbahaya dan beresiko tinggi sekali sesuatu meneliti yang belum mereka ketahui. Ini makhluk preketek yang bukan berasal dari bumi. Namun Dr. Sander mengabaikan peringatan Chad dan tetap mengambil sampel dari makhluk tersebut. Selesai pengambilan sampel, Dr. Sander pun mengajak ke belakang untuk diberitahu agar lain pernah menentang apapun perintah saya ya. Apalagi di depan seluruh anak buahnya. Selain bisa menurunkan harga diri dan kredibilitasnya, itu juga berdampak pada kedisiplinan dan kesopanan santunan. Sehingga jikalau Chad masih ingin berada di tempat ini, maka tidak ada pilihan lain selain menuruti apapun perintah Kanjeng Sander. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua orang terlihat sedang berkumpul di satu ruangan, merayakan keberhasilan mereka menemukan sesuatu yang dapat merubah cara pandang semua orang. Di mana salah satu anggota bernama Derek yang baru selesai buang air kecil pun iseng memeriksa bongkahan as aliennya yang tepat saat ia sedang anteng dan fokus memandanginya. Tiba-tiba ada suara seram yang mengagetkannya dari belakang, yang tak lama setelah si teman pergi. Dengan cepat, Derek memberitahu semua orang. Dikira bercanda, Dr. Sander dan semua anggota pun benar-benar terkejut setelah mengetahui jika makhluk itu masih hidup. Dan celakalah mereka semua, karena ini bukanlah perkara yang biasa. Dr. Sander membagi tim dalam 3 kelompok untuk mencari ke berbagai penjuru, stasiun atau kamp. Dikira sedang membagong atau hewan konvensional lainnya. Mereka terlalu polos untuk menyadari bahwa makhluk ini tidak sama dengan individu yang pernah mereka temui sebelumnya. Dan ya, satu anggota tim bernama Hendrik pun ditarik ke dalam kolong. Yang bernama Ole pun langsung memberitahu yang lain nyawa Hendrik tak tertolong setelah ia dimakan hidup-hidup oleh makhluk sehingga tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa harus membakarnya. Setelah ketegangan selesai, lap yang sempat terkena munceratan darah itu pun
mengalami shock dan langsung mendapat pemeriksaan. Sementara untuk makhluk yang sudah gosong terbakar, Chad dan tim akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap organ dalam dari makhluk tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka semua saat menemukan Hendrik masih utuh. Benar-benar utuh dan tampak masih baru. Dokter Sander pun berteori jika makhluk itu mungkin telah menyerap seluruh cairan tubuhnya. Sampai ketika Chad menemukan logam penyangga tulang patah pada lengan Hendrik. Disitulah pertanyaan lain muncul. Setelah dikonfirmasi Hendrik memang pernah mengalami kecelakaan sekitar 1 tahun lalu dan logam penyangga pada bagian lengannya. Namun yang aneh adalah bagaimana logam itu bisa terlepas sementara lengan Hendrik masih utuh. Mungkinkah logam itu keluar dengan sendirinya merusak jaringan kulit lengannya? Nah loh, bagaimana ini bisa terjadi guys? Penasaran dengan hal Chad pun langsung memeriksa sampel darah Hendrik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan ketika sel-sel makhluk itu memakan sel dan membuatnya menjadi baru, sehingga dapat ditarik ke kesimpulan bahwa makhluk asing ini dapat meniru atau menyalin apapun dan siapapun yang telah terkontaminasi olehnya. Keesokan paginya, ketika Olaf akan dibawa pergi ke rumah sakit, Kat Jetty curiga, jangan-jangan si Olaf telah terkontaminasi darah alien sewaktu terkena muncrat semalam. Tak bisa asal menuduh tanpa bukti yang jelas. Kat pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja. Tepat saat Olaf sudah naik ke dalam helikopter, Kat terlihat sedang cuci muka di toilet umum dan menemukan 4 buah logam kecil penambal gigi bolong. Sehingga ia dengan cepat lari keluar dan mencoba memperingatkan Carter. Tetapi ya, Olaf ternyata bukanlah yang tertular, melainkan ada anggota lain yang sempat terlibat secara langsung dengan makhluk tubuhnya tersebut. Terbelah dan mengeluarkan sulur hingga membuat helikopter jatuh di balik gunung. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Sander mengajak semua orang untuk pergi meninggalkan di market ini. Langsung nyerenteng memberitahu agar jangan ada satu orang pun yang pergi karena bisa Jetty. Salah satu dari mereka adalah alien yang sudah mereplikasi diri. Mendengar hal itu, Sander dan kawan-kawan tentu saja tidak percaya. Kate langsung menunjukkan barang berupa logam penambal gigi bolong yang ia temukan. Namun tetap saja, Sander Sies mengabaikan informasi tersebut dan akan tetap pergi meninggalkan tempat ini. Sesaat setelah semua orang pergi berkemas, satu peneliti bernama Yuli pun mengungkapkan kecurigaannya pada salah seorang anggota yang menunjukkan gerak-gerik biasa untuk memastikan mereka tidak pergi. Chad dan Yuli pun pergi ke satu ruangan, tempat di mana kunci kendaraannya disimpan. Yang ketika Chad sedang mengambil kunci tersebut, tiba-tiba, ya ternyata Yuli sendirilah alien itu. Ia berubah menjadi monster yang tidak puguh rupa, sehingga Chad dengan cepat lari ke ruangan lain saat ada seorang dokter baru keluar dari kamarnya. Saat si alien sedang menyerap cairan tubuh si dokter, muncullah Lars yang datang dengan senjata penyembur apinya. Tanpa ragu, ia langsung melepaskan apinya sehingga malam harinya, Kat dan kawan-kawan langsung membakar semua orang yang sudah terkontaminasi. Berharap tidak ada penularan lagi. Di mana pada saat yang sama, Sander Sies pun menatap berbarengan ke arah dan Chad akhirnya percaya pada apa yang dikatakannya. Dengan fakta bahwa makhluk ini bisa siapapun dan bersembunyi di dalamnya. Mereka harus memeriksa darah setiap orang untuk memastikan makhluk itu tidak ada. Selain itu, tidak ada yang boleh pergi dari kamp ini sampai semuanya aman. Bahkan untuk jaga-jaga, dan Lars akan menonaktifkan semua kendaraan yang ada di tempat ini. Selesai menonaktifkan semua kendaraan, Chad pun digupayan oleh Lars yang memintanya untuk datang. Ternyata Lars ingin memberitahu Chad tentang simpanan granat yang ada di kamp ini. Barangkali itu akan berguna di kemudian hari. Tak lama muncullah Carter dan Derek yang ternyata masih hidup setelah selamat dari kecelakaan. Helikopter tak bisa mempercayai mereka begitu saja
dan Derek pun dibawa ke dalam gudang dan diminta untuk tetap di sana sampai pemeriksaan darah selesai. Terlihat masih memeriksa sampel darah setiap orang. Saat ia keluar selama 2 menit untuk cari ruangan lab itu tiba-tiba terbakar, termasuk sampel darah dan alat-alat yang ada di dalamnya. Dengan fakta bahwa tak ada cara lain untuk mengetahui siapa impostor di antara mereka semua, Chad pun teringat dengan benda logam yang tidak bisa ditiru oleh makhluk tersebut. Sehingga Chad menyuruh semua orang untuk berkumpul untuk menguji coba metode ini. Semua orang dewasa rata-rata punya gigi yang bolong akibat dari kebiasaan buruk memakan segala macam barat sana. Biasanya menambal gigi yang bolong dengan logam, sehingga tak sulit bagi Chad untuk mengetahui siapa imposter di antara mereka semua. Dari pemeriksaan ini, ada 4 orang yang terbukti masih manusia atau aman, yaitu Peter Jones, Lars, dan Kat sendiri. Sisanya seperti Dr. Sander, Edward, Adam, dan Kalin mengaku memakai tambalan gigi dari bahan porselin, sehingga masih jadi pertanyaan apakah mereka aman atau sudah tertular. Pun teringat dengan nasib Adam dan Derek yang masih dikurung di gudang, sehingga Chad menyuruh Jones dan Lars untuk bawa mereka kemari untuk memastikan mereka berdua masih manusia di mana saat Lars dan Jones tiba di gudang, Adam dan Derek sudah menghilang setelah kabur melalui lantai kayu yang dirusak. Lars tiba-tiba ditarik sesuatu ke dalam kegelapan. Entah bagaimana nasibnya, Jones langsung kembali ke camp untuk memberitahu apa yang sudah dilihatnya. Ya, terdengar suara kaca pecah di belakang. Mereka bergegas pergi ke sana untuk memeriksa. Ternyata itu adalah Adam dan Derek yang entah bagaimana bisa penyebur ada pada mereka. Edward terus memprovokasi Peter untuk membakar mereka, sehingga Derek yang merasa terancam pun langsung melepaskan beberapa tembakan yang membuat Peter langsung maut. Saat itu juga, akibat tembakan itu, tabung gas penyembur api pun bocor yang menimbulkan ledakan hingga membuat Edward terpental dan tak sadarkan diri. Bertempat di ruang biliar, Kalin dan Jones pun memboyong Edward yang masih tak sadarkan diri. Sampai akhirnya, ya, Edward ternyata sudah terkontaminasi, di mana potongan tangan Edward yang menjadi alien pun masuk ke dalam mulut Jones. Sementara untuk Edward, tubuhnya mengalami kejang hingga mengeluarkan semacam tentakel alien yang memanjang, menyerang Adam dan Derek yang berada cukup dekat dengannya. Tak hanya itu saja, si alien itu pun merusak tubuh Adam dan berubah menjadi bentuk yang sangat mengerikan dan berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut. Karena Carter ngejedok saja, Chad pun mengambil alih penyembur apinya dan langsung membakar Jones yang sudah tak berdaya. Tersisa Chad dan Carter, termasuk Dr. Sanders yang bersembunyi di ruangan lain. Alih-alih menghindari ancaman, Dr. Sanders justru didatangi oleh si alien. Sehingga lama setelah Chad dan Carter mendengar suara teriakan Dr. Sanders, mereka pun didatangi oleh potongan alien yang sempat akan beruntung menyerang. Carter cepat tanggap dan berhasil tapak tangan tersebut. Kemudian mendatangi ruangan tempat Dr. Sander berada. Chad pergi ke ruangan kiri, sementara Carter pergi ke ruangan kanan. Yang tepat sesaat setelah mereka berdua didatangi oleh si alien yang langsung menyerang, dan Carter pun langsung lari ke ruangan lain dan bersembunyi di dalam sana. Bermodalkan pisau dapur yang entah tajam atau tidak, Carter hanya bisa ngehap-hap diam di balik rak lemari. Sampai akhirnya, ia muncullah Cat dari belakang yang langsung membakar hingga si alien, mendobrak dinding keluar dari camp tersebut. Tak lama muncullah Dr. Sandra yang mengendarai mobil salju menuju lokasi pesawat di mana Chad dan Carter langsung melakukan pengejaran. Saat itu juga dalam perjalanan menuju ke sana, Chad sempat menanyakan tentang kondisi Lars dan bagaimana Carter dan Derek merebut penyembur apinya. Carter yang memakai anting emas di telinga sebelah kiri pun mengaku tidak membunuhnya, hanya membuatnya pingsan saja dan menyekapnya di dalam gudang. Tiba di lokasi pesawat, alien yang bertempat di bawah lapisan es, dan Carter pun berjalan tepat di atas pesawatnya, dan tiba-tiba, ya, pesawat itu pun menyalahi, membuat jatuh ke dalamnya. Chad pun bangun dan berjalan ke sisi lain dari pesawat tersebut hingga menemukan semacam hologram yang mengendalikan pesawat ini. Dan ya, alien Sander pun tiba-tiba muncul dari belakang Chad dan sampai ke dalam lubang. Granat yang ia bawa pun terjatuh dan tak bisa digapai. Saat si alien sudah capek roroksan, Chad dengan cepat mengambil granat tersebut, tetapi menyadari ada kesempatan, Chad langsung melepaskan pin granatnya, melemparkan granat itu ke dalam mulut aliennya. Tepat saat Carter datang ke sana dan celingak tidak jelas
Sampainya di luar, Carter mengajak Chad untuk pergi ke camp lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. Namun saat sudah berada di dalam mobil, Chad langsung menunjukkan raut wajah kekecewaan tatkala melihat anting yang biasa Carter pakai kini sudah tidak ada. Itu artinya sosok Carter yang kita lihat saat ini adalah yang si sudah mereplikanya. Hingga Chad pun langsung membakarnya. Saat itu juga Kat pun pergi ke camp lain dan meninggalkan mimpi buruk ini. Sementara untuk Lars yang masih dikurung dalam gudang, akhirnya siuman. Tepat saat muncul heli jemputan yang datang paginya. Yang tak lama setelah Lars memastikan si pilot bukanlah alien, seekor anjing tiba-tiba saja keluar dari dan berlari menuju ke dunia luar. Sehingga Lars dengan cepat melakukan pengejaran dan mengakhiri anjing tersebut yang dianggapnya sudah terkontaminasi. Tamat. Ending yang cukup menegangkan. Wassalam.